Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam program Cahaya Iman bersama saya Zulaika Sadi. Dan tentunya sudah ada narasumber kita yang luar biasa, ada Abi Ustadz Roni Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sehat walafiat ya, untuk sementara ini mudah-mudahan terus sehat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih Pak Ustadz akhir-akhir ini? Ya barangkali banyak juga kesibukan. Kalau Ustadz mah ada istilah Ustadz itu usaha tarak udah beres. Kalau istilah Sunda Baik. ya. Tapi dalam hal ini ya Ustadz itu banyak kegiatannya barangkali ya syiar Islam aja. Luar Ya, biasa syiar sekali. Islam. Dan ini juga salah satu hal yang dilakukan untuk syiar Islam ya Pak pada Betul, saat ini. betul. Dan untuk pemirsa di rumah, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum ke rahmat itu sendiri kita akan membahas tentang barokah. Sebenarnya istilah dari barokah dan barokah itu seperti apa? Mungkin akan ada pengantar dulu dari Pak Ustadz di edisi kali ini tentang barokah itu sendiri, Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, tentunya untuk kesempatan hari ini kita bincang-bincang tentang seperti tadi dikatakan ada barokah ataupun rahmat, tapi dalam hal ini kita mencoba apa sih yang sebenarnya yang harus kita cari, sering diucapkan, kita kadang-kala membutuhkan, kemudian dari mana sumbernya, Iya. nama-nama yang termasuk tadi diucapkan barokah ya, kita Barokah. berbicara tentang barokah. Nah, barokah ini semua orang sangat mengharapkan kebarokahan, baik itu barokah rezeki, barokah umur, barokah segalanya dalam kehidupan itu pasti ada barokah. Nah tapi sementara kadangkala makna barokah itu sendiri dia tidak tahu apa gitu Iya, kan. betul sekali. Nah kemudian nanti dengan adanya barokah erat kaitannya juga dengan makna rahmat gitu kan, dengan makna rahmat. Tapi barangkali kita kembali dulu kepada materi yang utama adalah makna barokah dulu ya. Nah, kalau berbincang tentang barokah itu banyak kaidah juga ya Pak Mirsa. Pertama ada yang menyebutkan barokah itu yajid alal khair. Yajid alal khair artinya yajid itu selalu bertambah kebajikan ya. Selalu bertambah kebajikan itu disebut barokah. Nah, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang berikutnya ada juga as-subutu ala ni'amillah. Artinya as-subutu itu tetap ya. As-subutu ala ni'amillah artinya tetapnya karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya gitu kan. Nah, ini kita berbicara makhluk keseluruhan ya. Nah, jadi dua kaidah ini bisa kita bandingkan. Kita ngambil kaidah yang pertama bahwa makna barokah itu yajid alal khair, selalu bertambah kebajikan. Yang kedua as-subutu ala ni'amillah, selalu tetap nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Nah, itu boleh ngambil yang mana, tapi ternyata dari dua kaidah ini erat sekali berhubungan ya, antara yajid alal khair, bertambahnya suatu kebajikan, ya jelas erat kaitannya dengan bertambahnya karunia kan, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali bahwa barokah artinya bertambahnya kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang berupa kenikmatan. Nah, jadi kan nyambung antara makna barokah
secara yang pertama dengan kaidah yang kedua disatukan begitu. Jadi kesimpulannya makna barokah itu bertambahnya suatu kebajikan yang diberikan kepada makhluknya untuk mendapatkan untuk mendapatkan Karunia. nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dilimpahkan, ada istilah limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan barokah. Itu arahnya ke sana ya, hanya ke karunia. Nah, itulah barangkali makna dari barokah. Kemudian dari makna barokah ini untuk siapa? Iya. Nah, sekarang kaitannya dengan rahmat apa sebetulnya? Itu ada kaitan dengan rahmat juga ya. Barokah adalah yajid alal ghair, bertambahnya kebajikan. Kemudian barokah diartikan as-subutu ala ni'amillah. Kemudian kaitan dengan rahmat. Nah, itu ada erat kaitannya. Maka bagi kita sebagai makhluk Allah berhak menerima barokah yang dilimpahkan rahmat. Barokah yang dilimpahkan Yang rahmat. dilimpahkan Jadi rahmat. ada yang berbeda ketika hanya barokah ketika saja hanya kemudian barokah sudah saja. dilimpahkan dengan Tapi ada juga rahmat. Nah, jangan salah, ketika rahmat ketika barokah diberikan belum tentu juga mendapatkan rahmat. rahmat. Nah, ya belum tentu juga mendapatkan rahmat. Tetapi ada juga ketika kita diberikan rahmat, jelas itu ada barokah. Oke, jadi poinnya ada di Poinnya barokah ya? ada di barokah, Baik. gitu ya, ada di barokah. Sebab artinya begini, orang ini mendapatkan barokah, tapi belum tentu mendapatkan rahmat. Ada sebaliknya, orang ini mendapatkan rahmat, tapi belum tentu mendapatkan barokah. Panjang kita nanti akan kalau ini akan diperlebar lagi. Makna barokah dengan makna rahmat dikaitkan dengan apa yang kita miliki sekarang. Baik, Ustaz. Menarik tadi berkaitan dengan definisi barokah dan qaidahnya ada dua tadi, tapi yang paling pertama itu mendapatkan kebajikan. Setelah jeda pariwara, karena menarik, kita akan mengetahui sebetulnya apa saja yang akan kita rasakan ketika kita mendapatkan barokah dan rahmat. Mungkin setelah jeda pariwara tetap di Cahaya Iman bersama Zulaika dan juga Abi Ustadz Roni Hidayat.